Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memulai pertemuan ketiga dari mata kuliah Manajemen Kualitas Perangkat Lunak. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang unsur manajemen. Unsur manajemen di sini ada 6, yaitu yang pertama yang kedua money, yang ketiga material, yang keempat mesin, yang kelima metode, dan yang keenam adalah market. Kita bahas yang pertama tentang man. Unsur yang pertama adalah manusia. Jadi proses manajemen itu faktor yang sangat berperan penting adalah manusia. Untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, yang sudah diatur, dan yang sudah berjalan, itu peran yang sangat penting adalah manusianya yang melakukan semua hal tersebut. Dengan menjalankan proses manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien, itu dapat dijalankan oleh manusia. Kalau tidak ada manusia, pekerjaannya tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Walaupun nantinya ada mesin, tapi yang mengawasi mesin-mesin tersebut adalah manusia. Lalu yang kedua adalah money atau uang. Unsur yang sangat penting yang kedua adalah uang. Jadi seluruh proses operasional di dalam suatu perusahaan atau dalam suatu instansi, kalau tidak ada uang, maka pekerjaan yang dicapai akan tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Mengapa? Karena pekerjaan dalam operasional tersebut membutuhkan perlengkapan dan peralatan yang menunjang dari proses operasional sehari-hari. Ya, di sini bisa dilihat proses yang memanfaatkan sumber daya yang dapat mencapai tujuan efektif dan efisien itu adalah merupakan pengertian atau definisi dari manajemen. Jadi untuk mencapai suatu tujuan yang efisien dibutuhkan modal dalam bentuk uang sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, ini bisa dilihat salah satu poin penting yang perlu dilakukan untuk membuat proses manajemen keuangan yang optimal adalah dengan melakukan pembukuan sesuai standar. Di sini contoh kasusnya adalah UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Nah, perangkat lunak itu bisa dibuat oleh pelaku UMKM. Jadi kalau misalnya besok kalian membuat suatu usaha yang berlatar belakang keahlian, kalian bisa membuat UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah. Misalnya software house itu masuk UMKM. Ya, atau usaha yang lain yang masih ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan kalian. Gitu. Lalu dalam manajemen ini juga diperlukan manajemen keuangan, proses pembukuan, penghitungan pajak, pemantauan aset, pembuatan laporan keuangan. Nah, itu bisa dengan menggunakan software akuntansi. Jadi, orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang IT juga bisa menggunakan software tersebut. Walaupun kalian tidak tidak terlalu paham tentang akuntansi, tapi setidaknya bisa mengetahui mana debit, mana kredit, dan lain sebagainya.
Lalu poin yang ketiga adalah material atau persediaan bahan baku. Nah, ini sangat penting. Ya, di sini bisa dilihat bahan baku didapatkan dengan membelinya di tempat yang menyediakan bahan baku yang dibutuhkan. Lalu yang keempat adalah mesin. Jadi selain tadi ada man, ada money, juga unsur penting lainnya adalah mesin. Jadi mesin sendiri bisa mendukung proses produksi atau proses operasional sehari-hari. Contohnya misalnya komputer aja. Jadi nggak usah jauh-jauh berpikir tentang mesin yang berskala besar gitu. Komputer pun termasuk mesin. Jadi misalnya untuk menulis surat, misalnya surat masuk, surat keluar, itu kan dibutuhkan juga teknologi supaya apa? Supaya memudahkan pekerjaan dari manusianya dan akan dapat tercapai tujuan yang lebih efektif dan lebih efisien. Lalu yang kelima adalah metode atau metode. Ini contohnya seperti SOP. Jadi misalnya SOP di sini tidak hanya standar operating procedure, tapi juga seperti misalnya mengatur jam masuk, jam pulang, seperti itu. Lalu aturan-aturan selama bekerja bagaimana, aturan untuk menjalankan manajemennya bagaimana, itu termasuk metode. Jadi jangan dipikirkan metode di sini metode yang sangat rumit gitu, tidak. Tapi ini metode yang berisi aturan-aturan yang mengikat pekerjaan manusia yang ada di dalam manajemen. Dan juga seperti misalnya SOP, Standard Operating Procedure untuk pengolahan proses produksi, seperti itu. Dan ini bisa juga misalnya dalam pembuatan software. Nah, itu juga membutuhkan metode. Misalnya kan tidak langsung ujuk-ujuk jadi suatu software. Kita juga harus merencanakan misalnya dari pembuatan penentuan spesifikasi hardware softwarenya, lalu membuat flowchart-nya, membuat DFD atau menggunakan UML, use case, class, sequence, dan lain sebagainya. Lalu ada relasi tabel, lalu ada perancangan antar mukanya bagaimana, itu termasuk ke metode seperti itu. Atau misalnya kalian membuat desain dari suatu produk misalnya, itu kan juga ada modelingnya bagaimana, setelah modeling apa, texturing, pakai rendering atau tidak, dan lain sebagainya. Itu ada urutan-urutannya. Nah, itu termasuk ke metode. Lalu yang terakhir adalah market. Nah, market adalah pasar ya, pasar atau suatu tempat yang bisa mendukung lancar tidaknya proses dari produksi. Jadi misalnya masyarakat atau konsumen yang membutuhkan produk tersebut banyak misalnya, maka perusahaan akan membuat suatu produk yang dibutuhkan oleh konsumen, seperti itu. Lalu pasar atau misalnya dijualnya di daerah mana atau di kota mana yang membutuhkan produk tersebut, atau dijual ke negara mana, itu termasuk market. Lalu kita juga harus melihat persaingan, kan? Contohnya ini misalnya persaingan dari software ini deh, CRM ya. Kalau kalian searching itu banyak sekali software untuk pelayanan konsumen, customer relation management. Itu banyak sekali. Ada Microsoft mengeluarkan software CRM, lalu ada lagi perusahaan yang lain itu juga mengeluarkan banyak sekali. Coba kalian nanti searching saja deh. Ada banyak sekali software-software yang mendukung pelayanan konsumen. Nah itu bagaimana strateginya untuk menjadi pembeda antara software yang kita buat dengan software yang lain. Lalu adakah
service after sale dari penjualan software tersebut. Nah, itu mempengaruhi harga pasar dan juga mempengaruhi hendak kemana kita akan menjual dari software yang kita buat. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kalian membuat suatu perangkat lunak, kalian juga harus memikirkan faktor penting dari market ini, gitu. Karena tidak semua software host itu prosesnya berjalan dengan lancar. Ada juga software host yang gulung tikar karena kurang memperhatikan faktor market, gitu ya. Jadi sebenarnya sama saja, software host kan sama seperti pelaku usaha yang lain, harus memikirkan juga unsur-unsur manajemen yang terkait dengan usahanya, gitu ya. Begitu. Jadi antara MKPL dengan kewirausahaan sebenarnya nyambung karena sama-sama membahas tentang manajemen mulai dari awal usaha, lalu manajemen dari organisasinya, lalu manajemen dari orangnya, lalu produknya, SOP dan lain sebagainya, itu sebenarnya nyambung. Begitu. Demikian pertemuan yang ketiga. Nanti kalian pelajari lagi tentang unsur-unsur dari manajemen. Dan alangkah baiknya kalau kalian membuat suatu analisa dari unsur manajemen. Ya, tadi ada 6 kan. Kalian bisa membuat analisa, misalnya produk apa, lalu man-nya siapa, lalu money-nya bagaimana, apakah membutuhkan laba yang besar atau bagaimana modalnya, ada mesinnya, lalu ada metode, lalu ada market, itu kalian harus merinci satu persatu, lalu kalian analisa, gitu ya. Seperti contohnya tadi saya memberi contoh tentang software house atau usaha yang lain, begitu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.